Mas Adera ya. Nah, jadi ini Di mana tuh? di mananya nanti kita tanyain, aku juga nggak tahu lokasi pastinya. Jadi ini kayaknya nggak jauh dari tempat tinggalnya Mas Adera juga, gitu. Nah, Chef Henry lagi siap-siap. Jadi sesi masak bersama Chef Henry. Chef Henry kan udah pernah kita ajak sebagai ini ya, narasumber. Sebentar aja, Coach. Paling 3 menit, 5 menit. Boleh tadi ya. Oke, sip Om Rega. Selamat pagi, Nadia. Pagi. Oke, kita dengerin dulu ya, teman-teman ya. Oke, siap. Ada live bentar sama Coach Henry. Coach Henry juga jadi narasumber kemarin di Zoominar kedua. Oke, sip Om Rega. Sip Om. Pagi Om Ebi. Iya, pagi Om. Siap. Saya sudah sama Coach dan Chef Henry di sini. Oke, siap. Bentar. Ini agak kagok, nggak biasa live soalnya. Apa Om? Santai. Ya. Diputer aja atau dari sisi situ juga nggak apa-apa. Nah, ya ini beliaunya lagi berselfie sebentar. Lagi jumpa fans. Oke, Coach. Tentang apa nih? Udah. Nah, ini Keto Fitness ya? Keto Fitness ya. Langsung Coach. Oke, halo rekan-rekan Keto Fitness. Halo Coach. Semangat ya menjalankan keto diet dan fitness, jangan lupa ya. Jadi di sini saya Henry, saya juga pelaku keto sejak tahun 2000 dan menurut saya maksimal sekali untuk membantu kita mendapatkan tubuh yang sehat dan juga bisa mendapatkan estetiknya. Cuman untuk teman-teman yang melakukan keto fitness, saran saya jangan takut untuk konsumsi protein. Karena walaupun kita melakukan keto diet, tapi kita kan melakukan juga aktif melakukan latihan beban dan rajin olahraga. Jadi jangan takut karena terlalu banyak protein akan mengeluarkan kita dari ketosis. Karena kita melakukan olahraga beban secara teratur, di mana otot-otot kita tetap memerlukan protein sebagai bahan pembentuknya dan lemak sebagai sumber tenaganya. Jadi saran saya untuk para teman-teman yang sudah menjalankan keto fitness merupakan sesuatu yang luar biasa. Kuncinya hanya satu saja, butuh konsistensi dan waktu. Tidak ada rahasia lain. Jadi semua teman-teman tetap konsisten, tetap semangat menjalankan keto fitness. Pilih sumber protein yang menurut kalian cocok dengan tubuh kalian ya. Ada saran Coach tentang omega 6 dan 3? Oke, nah untuk omega 6 dan 3 saran saya sebenarnya jangan terlalu over bikin simple aja. Saran saya, kalau saya sih cukup mengkonsumsi dari saya sih secara pribadi saya rutin mengkonsumsi minyak ikan ya. Itu sebagai uji dan juga sumber omega 6 dan baik. Dan kalau misalnya terlalu banyak kita terlalu berpikir nantinya omega 3-nya berapa, omega 6-nya berapa, karena saya tidak perlu juga deh nantinya mempersulit kita, malah nantinya apa yang kita inginkan untuk dicapai, malah fokusnya nanti malah kita sibuknya mikirin sesuatu yang sebenarnya kita tidak tahu juga kepastiannya. Jadi saran saya cuma pilih makanan yang sesuai dengan tubuh kita, pilih yang bisa kita jalankan secara konsisten dan terus-menerus, cukup. Baik. Jangan lupa latihan bebannya. Baik. Ya. Mungkin itu aja dari saya. Baik. Mungkin tahun depan kalau ada kesempatan kita bisa ketemu secara langsung lebih baik lagi. Baik. Sama. Ya. Terima kasih Coach. Semuanya, ya. Thank you Coach. Keren mereka. Terima kasih Coach. Ya gitu teman-teman, sementara dari live dari Bandung. Terima kasih juga untuk Chef Henry. Ini saya matikan karena acaranya di sini udah mau dimulai. Ya, siap. Selamat Om Rega, selamat mengikuti. Oke. Sukses Om Rega. Sukses Om. Oke, sip. Gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi acara apa? Itu adalah acara namanya sertifikasi program sertifikasi personal trainer. Nah, jadi
sama seperti aku dulu ngambil personal trainer, jadi program sertifikasi personal trainer di Indonesia ada 2. Jadi yang pertama dari Rai Institute punya Mas Ade Rai, yang kedua dari APKI, ya, Asosiasi Pelatih Kebugaran Indonesia, gitu ya. Nah, jadi aku ngambil dari Mas Ade Rai, ya karena figur Mas Ade Rai, dan yang lainnya gitu, banyak hal yang menurutku aku pikir aku putuskan waktu bulan Maret kemarin aku ambil sertifikasi. Nah, kegunaan sertifikasi itu apa sih? Yang pertama, kita belajar lebih detail lagi ya gitu. Karena waktu itu sebenarnya banyak teman-teman warrior udah banyak permintaan ngajarin dan sebagainya gitu ya, daripada aku salah ngajarinnya gitu kan. Jadi kayaknya perlulah aku menjadi seorang certified personal trainer namanya gitu ya. Nah, jadi certified personal trainer itu juga adalah hal yang wajib bagi semua personal trainer yang melatih di semua gym, ya, mau gym yang bentuknya ruko, yang bulannya cuma 200 gitu ya, atau bahkan sampai mega gym seperti Fitness First, Celebrity Fitness ya, yang mungkin bulanannya bisa 500 sampai 600.000 sebulan ya, atau bahkan lebih tergantung mungkin ada ambil kelasnya gitu kan. Nah, jadi memang itu adalah syarat mutlak ya untuk menjadi seorang personal trainer. Kenapa? Karena sama seperti mungkin teman-teman yang sudah mengikuti kelas free basic segala macam yang aku share gitu kan, bukan cuma hanya aku share semata, tapi memang berdasarkan pengalaman, berdasarkan kesalahan, ya kan. Makanya kenapa aku selalu bilang ke teman-teman adalah posisi, gerakan, ya, berat beban, ya, karena semua itu punya faktor dalam hal kita mengalami cedera. Nah, gitu ya. Nah, tapi teman-teman jangan takut mengalami cedera, ya. Nah, selama kita sudah mewaspadai hal tersebut, gitu ya. Nah, itu insya Allah akan bisa diminimalisir, ya. Jadi makanya intinya teman-teman jangan takut cedera, tapi juga jangan overtraining juga, itu yang pertama, gitu ya. Terus kemudian melakukan hal yang benar ya dalam hal melatih beban gitu ya. Karena masih banyak teman-teman aku dapat laporan nih dari yang alumni free basic weight training gitu ya, yang atau bebannya dinaikinnya terlalu over gitu ya. Kayak misalnya wanita nih, wanita yang pertama yang baru pemula ya, belum pemula itu cukup 1 kilo ya gitu. Aku udah berulang kali bicara ya. Nah, 1 kilo udah cukup. Jadi jangan kayaknya 2 kilo enteng. Nah, ini mesti teman-teman waspadai. Enteng yang kita rasa bisa angkat, ya, itu adalah hanya 1 kali repetisi. Paham ya? Nah, jadi misalnya teman-teman nih wanita misalnya ya. Nah, ngangkat dumbbell 2 kilo, bisa nggak? Pasti bisa, benar nggak? Nah, tapi karena teman-teman belum dilatih ototnya, gitu ya, belum dilatih ototnya, jadi pada saat apa namanya istilahnya tadi aku mau apa tuh? Istilahnya pada saat kita mau mengangkat gitu ya, mengangkat beban tersebut. Nah, itu perlu ada pengulangan. Jadi konsep latihan beban itu kan perlu ada pengulangan. Nah, jadi yang 2 kilo cuma diangkat sekali terasa ringan, pada saat diulang ya sampai 8 atau bahkan 10 repetisi akan jadi berat. Nah, di situlah makanya potensi cedera terjadi. Nah, jadi kita nggak bisa bicara bahwa bisa nih, bisa ngangkat ya, kuat kayaknya ngangkat segala macam, nggak bisa gitu. Nah, jadi teman-teman belum memperhitungkan adalah namanya repetisi. Nah, jadi makanya ada dalam latihan beban itu ada yang namanya volume. Ya, volume itu apa? Volume itu adalah jumlah repetisi dikali jumlah set, ya, dikali berat beban yang digunakan. Jadi contoh ya, untuk pemula, ya, pemula 8 repetisi cukup dengan 3 set. Ya, jadi 8 kali 3 aja udah berapa? 24 ya. Nah, jadi 8 kali 3 aja sudah 24. Nah, sekarang 24 dikalikan berat dumbbellnya, misalnya 1 kilo berarti berapa? 2 kilo, ya kan? Jadi 8 kali 3, 24 dikali 2 kilo. Berarti berapa? 48 kilogram volume. Ya, kita bicara volume. Nah, itu makanya dalam menghitung volume seperti itu. Nah, jadi tidak bisa kita melihat, nih kayaknya bebannya bisa nih keangkat segala macam. Iya, itu hanya 1 repetisi, gitu ya. Volumenya baru 1 repetisi gitu. Nah, tapi kalau pada saat kita ngulang lagi, gitu ya. Nah, berat yang sama nanti akan jadi berat, lebih berat lagi pada set terakhir. Nah, gitu ya. Nah, itu makanya
mulai di awal 1 kilo udah cukup gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya pria 4 kilo, bahkan ada beberapa yang misalnya ikut program coaching di Keto Fitness ya, kemarin 4 kilo 5 kilo udah seberat. Oh, nggak apa-apa 5 kilo berat turunin lagi, ada 3 kilo, ya udah 3 kilo gitu. Jadi kuncinya adalah bagi yang benar pemula ya, benar pemula adalah mulai dengan beban yang ringan. Jadi wanita 1 kilo, ya pria 4 kilo itu udah minimum ya, dan jangan buru-buru dinaikkan. Nah gitu ya. Karena kemarin ada juga nih yang misalnya 1 kilo kemudian ujuk-ujuk langsung jadi 3 kilo gitu kan, yang wanita. Begitu udah 3 kilo, naik 2 kilo kan. Nah, jadi begitu udah 3 kilo kemudian latihan full body workout, jaraknya bisa seminggu lebih. Wah, gitu. Jadi coach kok bisa jaraknya lama banget? Emang berapa banyak Mbak naikin kemarin dumbbellnya jadi 3 kilo? Oh, jangan dulu gitu. Ya bertahap ya, semua tuh bertahap gitu. Jadi kita tidak bisa melihat bahwa kalau misalnya ujuk-ujuk oh kayaknya bisa nih gitu ya, oh kayaknya gampang, terus atau kita naikkan gitu. Naikkan kemudian juga ada naikin berat bebannya dinaikkan, kemudian set sama repetisinya juga dinaikkan. Jadi berulang-ulang naiknya. Jadi akhirnya volumenya terlalu tinggi, nah ototnya belum siap. Nah, itu kuncinya. Jadi kalau teman-teman yang kemarin sudah ketosis ya, sudah ikutan KF atau keto gitu kan. Nah, kita perlu waktu adaptasi pada saat kita dari metabolisme glukosa menjadi lemak, benar ya? Nah, sama halnya berlaku juga dengan pada saat kita mulai melatih otot kita untuk latihan beban. Tubuh kita pun perlu adaptasi. Nah, itu pun juga sama, gitu ya. Jadi tidak bisa ujuk-ujuk tahu-tahu bebannya langsung naik berkali-kali lipat. Nah, gitu. Itu nggak bisa, gitu ya. Nah, itu juga terjadi ada yang misalnya kemarin main deadlift, kemudian badannya kok kayak remuk semua ya kok segala macam. Naiknya berapa gitu ya, naik bebannya lebih dari 20 kilo, nah itu juga susah gitu. Nah jadi kembali lagi namanya progressive overload itu juga harus terukur gitu ya. Kalau teman-teman lihat misalnya mungkin kalau aku misalnya deadlift udah bisa sampai sekarang sumo deadliftku personal record bisa 127,5 kilogram, jangan lihat sekarangnya gitu ya, karena itu proses tahun lebih aku latihan rutin gitu ya. Nah jadi jangan dilihat sekarang nih gitu. Jadi aku punya proses yang juga udah setahun gitu ya, udah setahun dan konsisten ya gitu, setahun tuh konsisten gitu ya. Ada juga yang misalnya kemarin sudah lakukan latihan kemudian off ya, seminggu off, 2 minggu off gitu ya. Nah begitu udah off mulai lagi ya itu harus ngulang lagi, nggak bisa dengan berat yang sama lagi, berat sama yang sebelumnya ya, nggak bisa. Ngulang lagi mundur. Nah, gitu ya. Kenapa? Karena pada saat off, ya otot kita sudah off juga. Jadi udah tidak bisa sama seperti dulu lagi. Itu sama terjadi seperti aku dulu waktu pernah kena flu ya Januari ya. Nah, itu 2 minggu, seminggu benar-benar parah ya, flu berat lah, nggak ngerti tuh, kena flu, kena tipes, pokoknya total istirahat dan udah kalau udah kena sakit lupakan mau latihan otot segalanya percuma. Karena tubuh kita udah penuh inflamasi ya, tubuh kita juga sudah sibuk fight dengan virus gitu ya. Jadi pada saat kita mau melatihan beban, ya nanti double stress. Ya tubuh kita udah stres sendiri, tambah juga latihan beban, udah nggak bisa. Gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa badannya nggak enak, ya kalau yang sering ikut Eva, Eva KF, Mas Tio juga udah sering bilang, gitu kan, ya udah istirahat. Gitu. Jangan paksain latihan beban, ya sama aja nanti double stress, kemudian tingkat inflamasinya makin tinggi, malah bukan recovery yang bagus akhirnya terjadi kemudian ya banyak hal yang mungkin nanti tidak terjadi penyembuhan yang maksimal gitu ya. Nah, karena ingat bahwa kalau kita latihan beban hasil otot yang bagus atau berkembang atau tubuh kita yang makin sehat itu terjadi adalah setelah latihan, bukan pada saat latihan. Ya, jadi pada saat latihan itu kita justru membuat tubuh kita stres ya. Kortisol kita naik ya, itu pada saat latihan. Ya. Jadi teman-teman mohon berpikir bahwa latihan itu bukan menambah, di saat latihan itu bukan ototnya jadi besar, bukan. Saat kita latihan beban, kita nyobek ototnya, ya. Nah, jadi namanya terjadi muscle protein breakdown. Nah, kenapa? Karena kita nyobek ototnya.
Nah, otot kita bisa berkembang yaitu pada saat kapan? Pada saat kita istirahat, ya, tidur. Makanya tidur 7 sampai 8 jam ini sangat penting sekali. Terus yang kedua adalah rest day. Nah, jadi rest day ini juga penting, gitu ya. Jadi banyak yang misalnya, coach kalau misalnya mau latih geber tiap hari gimana? Ya nggak masalah, cuma kuat kuat recovery-nya nggak, gitu. Tetap harus ada rest day. Jadi misalnya kalau teman lihat aku latihan 6 kali seminggu, ya. Tapi 1 hari rest day, seperti hari ini nih. Ini rest day. Walaupun nanti ada sesi free basic weight training, ada sesi kelas lanjutan nanti yang aku akan ajarin teman-teman lain gitu ya di Keto Fitness. Tapi itu bukan aku anggap secara latihan karena cuma hanya ini gerakan dan sebagainya gitu kan. Nah, jadi intinya harus ada 1 rest day dan dalam 1 hari rest day ini atau beberapa hari rest day ini justru malah ototnya berkembang. Nah, gitu ya. Ini teman-teman masih paham ini, gitu ya. Nah, aku udah share tuh bisa dicari di FB Keto Fitness ya. Jadi kalau di tempat gymku kan ada alat yang canggih ya. Kalau di Fitness First sekarang ada namanya Body Tracks gitu ya. Nah, jadi itu ada grafiknya gitu ya. Nah, grafik otot naik ke atas justru pada saat jadi gini nih. Misalnya contoh ya, hari ini rest day nih, nggak ngapa-ngapain, nggak nge-gym bahkan nggak kardio, nggak ngapa-ngapain pokoknya. Besok aku cek nih, itu grafik ototnya malah naik. Nah, paham ya maksudnya? Nah, jadi artinya apa? Jadi pada saat kita rest day, justru malah otot kita berkembang. Nah, gitu ya. Kenapa? Karena kita sudah geber sebelumnya. Nah, terus makannya gimana? Sama aja, tetap uber 100 gram protein per harinya. Ya, jangan dikurangin karena justru otot kita juga tetap memerlukan asupan. Nah, sama halnya kayak misalnya Bu Farida atau teman yang di Bandung tahu aku ikutan seminar KF Parahyangan yang waktu bulan Februari itu 2 hari kan, Sabtu Minggu. Terus Sabtu Minggu nggak nge-gym tuh. Ya, Sabtu Minggu nggak nge-gym, hari Seninnya baru aku nge-gym ngecek, naik ototnya. Nah, gitu ya. Jadi itu harus paham ini. Jadi misalnya, jadi jangan berpikir, tiap hari ini digeber, nggak bisa 7 hari seminggu full, wah latihan beban cuman, nggak bisa. Badan akan overtrain, ya, tubuh kita ototnya malah nggak berkembang. Ini sama berlaku juga dengan kalau misalnya berapa lama kita latihannya. Nah, gitu ya. Latihan kalau teman-teman tahu Aderai, ya, Coach Aderai itu latihan cuma maksimal 1 jam. 1 jam, ya. Ya, Mas Aderai itu nggak pernah latihan sampai 2 jam tuh nggak pernah. Nah, jadi bisa ambil take home message-nya ya, gitu ya. Jadi latihan lama pun ya belum tentu akan bisa membuat tubuh kita atau otot kita bisa makin cepat, enggak juga, gitu. Karena kuncinya adalah tetap membangun massa otot adalah kita menyobek pada saat kita latihan beban, kemudian kita sangat cukup istirahatnya. Baik itu dari sisi tidur tiap hari, kemudian rest day-nya. Nah, jadi kalau misalnya bagi teman-teman yang pemula, misalnya seminggu baru 3 kali seminggu, it's okay. Ya, sisa harinya gimana? Ya nggak apa-apa, kardio oke, segala macam, tapi rest day. Tapi kalau bisa ada 1 hari yang benar-benar ngapain, nggak kardio pun juga nggak apa-apa. Gitu. Jadi untuk recovery. Ya, nah ini mesti dipahamin. Ya, jadi jangan sampai nanti overtrain gitu ya. Kemudian akhirnya mungkin tubuh ngerasa sih nggak apa-apa gitu, tapi kok kemudian teman-teman berpikir kok kayaknya ototnya nggak nambah-nambah ya, kok kayaknya gini-gini aja ya, padahal kayaknya udah latihannya udah 2 jam di gym atau di rumah udah latihan terus 2 jam ya itu tadi, gitu ya. Jadi kita mesti balance antara kita latihan, jadi kuat latihan, tapi kita juga harus kuat recovery, gitu. Ya, tapi tidak perlu teman-teman latihan sampai, waduh sampai ada yang lapor ke aku, coach aku latihannya pagi sama sore. Oke Mbak, pagi sama sore, terus rest day-nya kapan? Nggak ada, 7 hari seminggu. Coach gimana? Kok kayaknya belum ini segala macam. Lah ya itu, gitu. Udah tiap hari, pagi sama sore pula, gitu kan. Nah, nggak ada rest day-nya sama sekali. Ya nggak ada perkembangan, gitu ya. Nah, itu yang teman-teman mohon pahamin gitu. Jadi, kalau teman-teman udah semangat, itu bagus. Yang penting semangat, bagus. Ya, udah mulai semangat latihan beban, ya angkat beban, segala macam, itu pokoknya bagus. Nah, tapi kembali bahwa ada kaidah-kaidah dalam latihan beban yang kita juga mesti pahamin gitu. Nah, makanya kemarin udah Beh, coba di WA Beh, Miandri Beh, aku nggak bisa pegang WA nih lagi bicara sama teman-teman. Sudah masuk, sudah masuk. Masuk ya? Ya, cuma belum di ini ke house, coba dibantu. Oke, bentar dulu. Bentar. Nggak ada Beh. Kayak keluar lagi deh Beh. Coba di WA kau Miandri nih.
Ya gitu ya Oh, iya. teman-teman ya. Nah, ya jadi teman-teman harap perhatikan itu ya. Jadi jangan overtrain, jangan memainkan ego. Ego nih, ini penting banget nih. Aku remind terus-menerus ya. Ego kita jangan bermain ya. Yang tadi aku bilang bermain kayaknya bebannya ringan nih segala macam. Naik gitu. Langsung 3 kilo. Yang mungkin tadi kalau wanita dari 1 kilo beli dumbbell 4 kilo. Aduh jangan deh gitu ya. Yang nanti ada cedera gitu. Ini udah banyak nih masuk nih laporan cedera, inilah bahulah, dadalah gitu ya. Dan kalau dulunya sebelum latihan beban dulu nih, bahkan sebelum KF pernah cedera, nah itu juga masih diwaspadai ya. Kemudian pada saat mulai latihan beban lagi, cederanya kumat, berarti cedera yang dulu itu masih belum beres. Ya, gitu ya, teman-teman ya. Jadi misalnya kemarin ada yang ternyata baru setelah cedera baru laporan, coach ini sebenarnya dulu pernah cedera sebelum. Loh, kok nggak ngomong? Gitu kan? Gitu. Karena dikira udah selesai coach, kemarin-kemarin nggak pernah nongol. Ya, nggak pernah nongol karena belum dilatih kan gitu. Nah, setelah dilatih, walaupun bebannya ringan, tapi karena di dada ya aku minta latihan push up gitu ya. Ya kalau push up kan berat ya. Nah, kumat tuh akhirnya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi misalnya bagi teman-teman yang ulang nih kelas basic, yang udah ikutan kelas basic di Keto Fitness ya, kalau ada something yang dulu mungkin pernah cedera, pernah hal yang lain segala macam, nah mohon infokan gitu ya. Ada cedera bahu kayak, ada cedera pinggang, ada HNP ya, semua bentuk yang sifatnya otot rangka kita atau tulang ya, pertulangan infokan. Jadi supaya aku juga ngerti nih mana bisa membantu teman-teman dalam kondisi yang lebih khusus gitu ya, ada spesial, kondisi yang spesial untuk bisa latihan beban tetap aman ya, tetap aman. Jadi misalnya kena HNP, bisa nggak latihan beban? Bisa, tapi ya ada beberapa gerakan yang hindari menekan tulang belakang. Ini misalnya HNP lumbar gitu ya. Nah gitu. Jadi yang kena OA gitu ya, gimana? Tetap bisa nggak? Bisa. Nah tapi gimana bentuknya? Itu semuanya tahapnya beda-beda tiap orang. Gitu ya. Oke, itu sekilas ya. Prolog sebentar. Oke. Mbak Sari udah masuk belum ya? Udah. Udah ya? Oke. Udah dari tadi, dari sejak sorry, Coach Mbak. Henry. Oke. Sip, aku jadiin kaos. Oke, gitu teman-teman perolahnya. Tadi kita udah lihat pesan-pesan singkat ya dari Coach Henry ya. Bagi yang tadi kelewat nanti bisa dicek lagi rekamannya gitu ya. Jadi baru yang masuk itu ada apaan di Bandung ya. Saat ini ada program sertifikasi dari RAI Institute ya. Aku sebagai alumnus RAI Institute nih bajunya. Datang nggak? Ya nggak usah penting lah. Pokoknya di Medan kemarin ya gitu. Jadi personal trainer, semua personal trainer itu harus memiliki sertifikasi gitu ya, itu intinya. Oke, Mbak Sari kita mulai aja Mbak, silakan Mbak.